Saudara hadirin yang saya muliakan, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada dijelaskan orang tua mempunyai 10 hak terhadap anaknya. Dengan kata lain, kewajiban anak kepada orang tuanya ada 10. Pertama, memberikan kedua orang tua makan kalau dia keduanya memerlukan makanan. Malah yang lebih ideal dia usahakan agar makanan yang diberikan kepada kedua orang tuanya lebih baik dari yang dia makan sendiri. Kita kadang-kadang beli juga kue, buahan, tapi kita sortir dulu. Rambutan yang kontes-kontes kasih babak sono. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, memberikan makan kepada kedua orang tua. Sekarang kalau kedua orang tua mampu bagaimana? Tidak jadi soal. Tidak jadi soal orang tua mampu atau tidak kita memberikan, mengirimkan makanan. Apalagi kalau orang tua kita sudah lanjut usianya, iyalah kalau umur 40-50 tahun masih bisa makan sendiri. Tapi pada saat saudara yang berbahagia dikaruniai orang tua berumur panjang, 70, 80, 90 tahun, sesuai dengan janji Allah, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi bentuk kejadiannya. Artinya berkurang nikmat Allah itu. Panjang umur, nikmat berkurang. Artinya mata sudah lamur, pikiran sudah rada pikun. Nunakkishu fil khalqi, berkurang kejadian asalnya itu. Kesempurnaannya sudah tidak ada lagi. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, mengurus orang tua macam begitu memang kalau nurutin pegawainya ya makan nasi. Kadang-kadang karena pikun pagi-pagi pengen kita beli es puket, makan. Lagi zaman susah tukang bubur kepengen makan bubur. Tapi di situ ujian. Begitulah dahulu orang tua kita melayani kita dikala kita belum masih merah, belum bisa berbuat apa-apa, belum punya pilihan. Tapi mereka sabar, mereka ikhlas. Tidak sabarkah kita? Tidak ikhlaskah kita di hari tua mereka? Kita mengasuh dan melayani mereka. Kadang-kadang karena rewel, anak kelepasan omong. Udah tua, rewel aja. Hancur hatinya. Dalam keadaan tidak berdaya, mendapat kata yang tidak enak lagi dari anak-anaknya. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, jadi soal orang tua mampu atau tidak memberi makan itu bukan soal, tapi kewajiban anak memberikan makan kepada kedua orang tuanya. Ini kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua, al-khidmatu saja. Al-khidmah artinya berbakti kepada ibu dan bapak. Kewajiban yang ketiga, menjawab, memenuhi panggilan orang tua apabila keduanya memanggilmu. Menjawab panggilan kedua orang tua. Dan cara menjawab ini pun Al-Quran memberikan tuntunan etiknya. Jangan kepada kedua orang tuamu ngomong hus, oi. Itu dianggap kurang etis. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, menjawab panggilan orang tua merupakan kewajiban anak dan merupakan hak dari orang tuanya. Dia berhak untuk dijawab panggilannya dan anak berkewajiban untuk menjawab panggilan orang tuanya. Teorinya mudah ini, prakteknya yang sulit. Pada suatu saat kita sedang menghadapi tamu untuk sesuatu yang vital, orang tua manggil. Pada suatu saat kita sedang menghadapi urusan yang sangat penting, orang tua manggil. Pada saat semacam itu, seperti ada hadis, tuan rumah wajib menghormati tamu. Itu sih mudah dalam situasi normal. Tapi coba malam kita sudah nggak tidur, begitu mau tidur baru mau ngeliat assalamualaikum tamu. Kondisi begini untuk mengamalkan hadis tadi bisa apa tidak menghormati tamu dalam kondisi yang memang kita ini sudah mesti istirahat. Mestinya kan hati kita, kamu nggak tahu diri banget, aku mau tidur, datang. Kalau kondisinya normal, menghormati tamu bukan sesuatu yang sulit. Begitu juga menjawab panggilan orang tua ini. Kalau kondisinya normal, mudah. Tapi dalam kondisi di mana kita berhadapan dengan pilihan ini atau ini, di situ akan kelihatan bakti anak kepada kedua orang tuanya.
Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, yang keempat, kewajiban anak taat kepada ibu bapak sepanjang perintahnya tidak untuk maksiat kepada Allah. Kalau sudah perintahnya untuk maksiat, gugur kewajiban untuk taat. Atau ada orang tua musyawarah sama anaknya, nah gimana kalau kita pindah agama saja, tidak wajib taat. Umpamanya ada orang tua ngajak anaknya, nah Om, warung pojok yuk, ngapain Mbak, kita teler. Umpama anak tidak wajib taat. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, sepanjang perintah itu tidak untuk melakukan maksiat kepada Allah, anak wajib taat. Dan jangan lupa, kewajiban taat kepada kedua orang tua di bawah kewajiban taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya, setelah itu ibu bapak. Apabila perintah tidak untuk melakukan maksiat, maka anak wajib untuk melakukan taat kepada kedua orang tuanya. Ini kewajiban yang keempat. Di perintah sekolah, apatah lagi kalau cuma sekedar diperintah ngaji, diperintah melakukan membantu pekerjaan yang ada di rumah, itu sudah perintah yang di samping bermanfaat buat keluarga, juga menyangkut hari depan kita sendiri sebagai anak. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang keempat, kewajiban untuk taat sepanjang tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, at-takallum ma'ahu bil-lail. Apabila bercakap-cakap dengan kedua orang tua, hendaklah dengan tutur kata yang lemah lembut. Jangan membentak, jangan of saja, hus saja, itu sudah tercela dan tidak boleh menurut ajaran agama. Apatah lagi sampai membentak, maaf, apalagi sampai melakukan tindakan kekerasan, memukul orang tua sendiri. Allah karim, menendang orang tua, na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang tua yang menyebabkan secara zahir keberadaan dia ke alam ini, sampai hati ditendang, dipukul, dibangkat-bangkati. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, tidak ada kedurhakaan yang lebih berat selain daripada kedurhakaan kepada kedua orang tua sesudah orang menyekutukan Allah. Sehingga pantas kalau Nabi memberikan vonis, keridhaan Allah di dalam keridhaan ibu bapak, dan murka Allah pun berada dalam kemurkaan ibu bapak. Ibu bapak ridho, Allah insya Allah ridho. Ibu bapak murka, Allah murka. Jadi kebahagiaan apa yang bisa kita tegakkan dalam hidup tanpa restu dan doa kedua orang tua kita? Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, si anak mungkin karena pendidikannya lebih tinggi, pengalamannya lebih luas, pergi ke mancanegara, bisa segala macam bahasa, didik secara canggih. Tapi apakah itu lalu berarti dia harus memalingkan diri dari kedua orang tuanya? Sama sekali tidak. Disinilah unsur yang namanya keberkahan. Maka sering dijelaskan orang tua adalah keramat hidup. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, kita sering ziarah. Ya kadang-kadang kalau yang diziarahi kiai ya lumayan, kadang-kadang yang diziarahi dukun yang sembahyang aja enggak. Cari mbah ano, cari ambah ano, cari keramat ano, cari keramat ini, cari keramat itu. Ziarah cari keramat mbah buyut, mbah sapu jagat, mbah brojo, macam-macam mbah. Tapi kita lupa di rumah kita ada keramat hidup. Siapa itu? Ibu bapak kita. Sebelum jauh-jauhlah berziarah ke tempat-tempat yang lain, di rumahku ada keramat yang hidup. Ibu dan bapak kita sendiri, keramat hidup. Dengan doanya hidup jadi berkah. Tapi kalau kita sakiti hatinya, hidup ini lalu jadi sempit, jalan bagai tertutup. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, maka berbahagialah seorang anak apabila dia sudah sanggup melakukan satu bakti yang bisa menyenangkan hati kedua orang tuanya. Bercakap-cakap, berbicara dengan lemah lembut. Kadang-kadang di sebagian daerah ya sudah jadi kebiasaan manggil orang tuanya pakai elu aja. Bapaknya dianggap CS. Salaman juga main kedet aja. Halo be.
Di santu bapaknya nggak boleh melek, main buat aja. Dari panggilan saja sudah memberikan cermin. Sebab bahasa adalah cermin dari pribadi orang. Kalau kepada orang tua kita sendiri kita memakai bahasa yang kasar, cermin bahwa pribadi kita memang pribadi yang kasar. Jadi pantas kalau agama mengatakan apabila kedua orang tuamu sudah mencapai usia lanjut, wala tanharhuma, jangan membentak, wala taqul lahuma uffin, jangan berbicara uff, wa qul lahuma qaulan karima, sampaikan berbicara kepadanya dengan qaulan karima, kata-kata yang mulia, bukan kata-kata yang bagus dan indah diminta, qaulan karima, kata-kata yang mulia. Ya Allah, luhur indah betul bahasa Quran ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, berbicara kepada kedua orang tua dengan kata-kata yang mulia. Jadi sekedar itu saja tidak boleh, konon lagi sampai membentak. Termasuk orang tua ini yang mertua. Kalau orang tua kan tiga loh. Orang tua yang menyebabkan kita lahir ke dunia, ibu bapak kita. Orang tua yang mempercayakan anaknya kepada kita, mertua kita. Dan orang tua yang mendidik kita, guru kita. Ketiganya berfungsi orang tua. Kewajiban ini juga berlaku. So, mertua kan cuma sekedar istilah. Pada hakikatnya dia adalah orang tua kita juga. Jangan lalu berbeda karena cuma dia bapaknya istri kita. Sama saja. Kalau kepada orang tua sendiri menghormati, lalu kepada mertua kita kurang begitu perlu, itu sudah satu sikap yang tidak adil. Tentu itu akan menyakiti hati istri. Atau kalau dia istri, akan menyakiti hati suami. Berkata dengan kata-kata yang mulia. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, yang keenam, kalau dia perlu pakaian, berikan pakaian walaupun dia sendiri mampu membeli. Nah, antarin bapak beli kacamata yuk. Ayo pak. Sudah sampai di toko kacamata, bayar oleh anaknya. Walaupun si bapak punya duit dan si bapak yang ngajak beli, kewajiban anak bayarin. Jangan mentang-mentang bapaknya cuma minta dianterin, benar-benar nganterin. Bapaknya ngeluarin dompet cuek aja. Mana ada kembalinya pak? Wah, kembalinya ditarik. Ya kalau anak belum punya penghasilan ya wajar. Yang kita maksud di sini, anak sudah mandiri dan punya penghasilan yang memadai, bahkan mencukupi untuk membantu orang tuanya. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, kalau memang bisa, seharusnya orang tua kita pakaikan yang lebih baik dari yang kita pakai sendiri. Kalau bisa, sebab nantinya sikap kita kepada orang tua kita itu akan jadi bahan bibir di masyarakat. Ya no ya, dia enak-enakan orang tuanya begitu aja ya. Mungkin di depan kita orang tidak bicara, tapi di belakang kita kok tegel ya, kok sampai hati ya. Dia enak-enakan berdiri di Menara Gading, tapi orang tuanya tiap hari kerja begitu berat. Sekali lagi, di depan kita orang mungkin tidak berani bicara, tapi di belakang itu akan jadi buah bibir. Ini dari segi kita memelihara muruah. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, yang ketujuh, kalau jalan mengiring, artinya di belakang orang tuanya. Ini adabnya. Ini yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Jika berjalan dengan orang-orang tua, beliau belakangan. Kenapa? Ini merupakan simbol penghormatan kita kepada orang yang lebih tua daripada kita. Tidak mentang-mentang karena pendidikan lebih tinggi, merasa dirinya lebih tahu, lebih pengalaman, selonong boy. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, orang tua tahu apa sih? Ngir! Waduh, hebat. Berjalan di belakangnya. Begitu juga untuk mengemukakan pendapat. Kalau suatu saat orang tua mengajak musyawarah, dengarkan dulu omongannya, tangkap seluruhnya. Kalau kita merasa bahwa itu salah, jangan lalu dipotong. Salah pak, jangan begitu, bapak kolot sih. Salah, jangan. Sebab itu akan menyakiti hatinya. Kalau hatinya terluka, itu sudah merupakan suatu dosa, melukai hati kedua orang tua. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, kalau kau dianggap kita diminta mengemukakan pendapat, kemukakan pendapat itu. Kalau menurut saya sih begini.
Dan itu memang orang tua yang bijaksana. Dia juga tidak cuma memaksakan pendapatnya, tapi juga minta pendapat dari si anak. Ada timbal balik, sistemnya komunikasi keseimbangan. Inilah makna ucapan Nabi, bukan termasuk golonganku, kata Nabi. Orang tua yang tidak sayang kepada anak muda dan orang muda yang tidak menghormati orang tua, bukan golonganku. Yang tua sayang yang muda hormat yang tua. Tapi yang tua jangan minta dihormati. Ini kewajiban orang muda, hormati. Kewajiban yang tua apa? Sayangi yang muda. Jangan mentang-mentang yang muda harus menghormati yang tua. Lalu yang tua minta dihormati, gila hormat. Gua kan tuaan lo, kalau salaman sama gue cium tangan ya. Pokoknya kalau lo nggak nanya, gua nggak nanya. Mentang-mentang tua lalu pasang tarik. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, tidak, malah kalau menurut tradisi Islam ya, tradisi Islam saya katakan, Nabi itu siapapun yang beliau temui, beliau yang pertama kali memberi salam. Sebab bila dua orang muslim ketemu, yang terbaik adalah yang pertama ngasih salam. Si A, si B ketemu. Siapa yang paling baik di antara keduanya? Yang duluan mengucap salam. Jadi berebut mengucap salam. Kita zaman sekarang kadang-kadang kita sudah assalamualaikum yang nyautin kayak sirawan. Mukanya pakai ditekuk. Kita sudah yang muda mau menghormati, yang tua malah gila hormat. Yang muda jangan cuma minta disayangi, tapi nggak sanggup menghormati yang tua. Sistem keseimbangan. Yang tua sayang yang muda hormat kepada yang tua. Kalau ini terwujud, nikmat kehidupan bermasyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, yang kedelapan sekarang, kewajiban anak itu apa? Mencari keredoan dari orang tua tentang sesuatu yang dia ridho. Artinya orang tua kita senang apa? Kita berusaha senang itu. Mengukur orang tua itu dengan diri. Ukurannya diri. Yang orang tua kita senang, kita berupaya senang. Orang tua kita senang ngaji, berusaha kita untuk senang hadir di majelis taklim. Orang tua kita senang baca Quran, kita juga berupaya senang baca Quran. Sebab yang paling membesarkan hati orang tua sesungguhnya tidak lain kalau dia melihat anaknya ini sesuai dengan yang dia harapkan. Oh, kalau sudah begitu orang tua itu cucuran keringatnya, peras keringat banting tulangnya, jibakunya, rasanya hilang capeknya. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, kebahagiaan orang tua tidak cuma kalau anaknya jadi kaya lalu mengantarkan makan, minum, buahan, peralatan yang serba lengkap, tidak. Lebih dari sekedar itu orang tua berharap dia bisa menerima pensiunan pahala dari meninggalkan anak yang soleh. Alangkah indahnya jika orang tuanya nanti wafat meninggalkan alam ini, anak-anaknya mengurubungi di sekelilingnya, memimpin orang tuanya membacakan syahadat, anak-anaknya juga yang memandikan, anak-anaknya yang menyolatkan, anak-anaknya yang menurunkan dia ke liang lahat, anaknya yang mendoakan. Alangkah nikmatnya orang tua macam itu. Tapi kan langka, di samping karena memang orang tua kurang mengarahkan, anak pun kurang perhatian ke arah itu. Begitu bapaknya mati, ambil mana ambil, suruh mandiin. Akan lebih baik kalau anaknya yang mandi. Tangga panggil sembayangi, anaknya malah nonton dari jauh, nggak ikut sembayangin, mau tegel. Kenapa nggak ikut sembayangin? Ya nggak bisa sembayangin. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, baiklah ya. Yang kesembilan, al-ikrahu lahu bima yakrahu li nafsihi. Membenci apa yang dibenci oleh orang tuanya. Orang tua kita nggak suka minuman keras, jangan cekek botol. Orang tua kita nggak senang judi, jangan dekati judi. Orang tua kita nggak senang kalau kita pulang sampai pagi misalnya, jangan pulang pagi. Orang tua kita nggak senang kita hanyut dalam arus pergaulan bebas, batasi pergaulan untuk menjaga hatinya. Salah kita senang, tapi di depan orang tua kan harus berusaha menjaga hati kedua orang tua kita. Ini tidak berarti bahwa di depan orang tua baik lalu di belakang orang tua merdeka. Kalau di depan orang tua mah kalem, begitu orang tua hilang merdeka, lalu berbuat semau-maunya, tentu tidak. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, lalu yang ke-10, ad-du'a lahu bil maghfiratin lama da'a li nafsihi.
mendoakan kedua orang tuanya tiap kali dia mendoakan dirinya. Ya, kewajiban anak tidak lupa tiap kali berdoa untuk dirinya, orang tuanya disertakan. Rabbighfirli wali walidayya, ampuni saya dan ampuni dosa ibu bapak saya. Pak, itu kalau orang tua masih hidup, ya. Sekarang kalau orang tua sudah meninggal, bagaimana berbaktinya? Gampang. Pertama, bersilaturahmi dengan kerabat yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Jadi jangan setelah orang tua mati lalu kehabisan obor. Orang tuanya kita senang, anaknya kita benci, sama aja ngebenciin orang tuanya itu. Kan sering kejadian begitu. Zaman orang tuanya masih hidup, kawan medok, kawan lengket, orang tuanya udah mati, turunannya malah dimusuhin. Itu juga nyakitin orang yang sudah meninggal. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, yang kedua, kalau orang tua sudah meninggal, cara berbuat baiknya bagaimana? Nih mohon ampun dan mendoakan keduanya. Itulah jadi orang soleh nikmatnya. Sudah mati pun kita masih kebagian doa. Orang soleh kemana-mana didoakan orang. Dia lagi tidur, ada yang sembahyang, dalam tahiyat dia baca Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, berikan keselamatan kepada kami dan kepada hamba-hambamu yang soleh. Ini orang yang soleh, semua orang soleh kebagian doa itu. Walaupun dia lagi tidur, tidurnya didoakan orang. Dia sudah mati, kuburnya diziarahi orang, dibacakan doa. Lain kalau bajingan, liwat di kuburannya orang serem. Bajingan kemarin mati dipendam di sana. Lu jangan lewat sana, lu kesurupan. Liwat orang ngeri. Bagaimana lagi mau mendoakan? Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, yang ketiga, orang tua yang sudah meninggal itu cara berbaktinya wa anta tasaddaqu lahumma. Kalau ada rezeki, bersedekah atas nama keduanya. Pak, 100.000 untuk pembangunan masjid, saya lihat pahalanya untuk almarhum kedua orang tua saya. Insya Allah sampai. Kalau tidak sampai, Rasul tidak akan mengajarkan badal haji itu. Untuk apa? Diajarkan badal haji artinya amalan orang yang masih hidup ada kaitannya dengan orang yang sudah meninggal.